Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Di sini, gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Hutan Terlarang. Sebelum gue melanjutkan ceritanya, bagi yang baru mampir ke channel ini, gue ucapkan selamat datang. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor di channel ini. Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, gue ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke bagian ceritanya. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil, ada sebuah hutan lebat yang dikenal sebagai hutan terlarang. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk halus. Mitos di sana mengatakan bahwa siapapun yang berani masuk ke dalam hutan itu akan hilang selamanya. Dan di suatu malam, ada 3 orang sahabat, yaitu Rina, Jono, dan Dika yang memutuskan untuk menjelajahi hutan tersebut. Walaupun banyak peringatan dari penduduk desa, ketiga sahabat ini sangat penasaran dan yakin bahwa semua cerita itu hanya omong kosong. Dan mereka sudah mempersiapkan senter, kamera, dan bekal untuk petualangan mereka. Lalu Rina bertanya sambil memeriksa peralatan mereka, "Percaya nggak sama cerita-cerita hantu di hutan ini?" Lalu Jono menjawab sambil tertawa, "Ngapain kita percaya? Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil." Lalu Dika berkata, "Aku sih penasaran ya. Kita bisa buktikan kalau semua itu tidak benar." Lalu mereka mulai berjalan ke arah hutan dan suasananya semakin gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar, namun alih-alih takut, mereka merasa bersemangat. Lalu Dika berkata dengan penuh semangat, "Ayo, kita harus sampai ke tengah hutan sebelum tengah malam." Di saat mereka semakin dalam menjelajah, tiba-tiba senter Rina mati dan berteriak, "Aduh, kenapa ini senterku?" Jono yang mencoba untuk menenangkan berkata, "Tenang, kita bisa pakai senter yang lain." Dan anehnya, senter Dika juga ikutan mati. Lalu Rina bertanya dengan cemas, Dika, bawa baterai cadangan gak?" Lalu Dika menjawab dengan panik, "Harusnya sih ada ya, tapi sepertinya kita lupa bawa deh." Dari belakang pepohonan, mereka mendengar suara tangisan. Lalu Jono bertanya dengan penuh ketakutan, "Suara apa itu?" Lalu Rina berbisik dengan penuh ketakutan, "Apa kita harus ke arah suara itu?" Lalu Jono berkata, "Sepertinya berbahaya, mari kita pulang sekarang." Tapi di saat itu mereka semua melihat sosok wanita berpakaian putih dan kulit pucat melayang di antara pepohonan. Lalu Rina bertanya dengan suara bergetar, "Kalian lihat itu kan?" Dika mengangguk dengan ketakutan dan berkata, "Apa kita harus mendekatinya?" Dan sosok itu mulai mendekati mereka dan berbisik dengan suara lembut namun menyeramkan, "Tinggalkan tempat ini." Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Lalu mereka berusaha untuk tenang dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi ketakutan mulai menguasai mereka. Di tengah jalan, Jono merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia berbalik dan melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Matanya kosong dan menakutkan. Jono yang melihat bayangan itu mulai panik dan berkata, "Kita bisa balik sekarang." Tapi Dika menolak dan berkata, "Tapi kita belum sampai di tengah hutan." Lalu Rina mendesak, "Dika,
ini bukan waktu yang tepat untuk petualangan. Kita harus pergi sebelum malam. Dan akhirnya mereka semua berdebat dan tiba-tiba terdengar suara berbisik dari sekitar. Suara bisikan aneh seolah berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan. Dika langsung mengambil kamera dan mulai merekam dan berkata dengan penuh semangat, "Kita mungkin bisa menangkap sesuatu yang aneh di sini." Lalu Jono mengingatkan, "Tapi kalau ada hantu, kita harus lari." Tetapi Dika tetap merekam. Di saat Dika menyalakan kamera, layar berkedip dan memperlihatkan wajah-wajah hantu yang menyeramkan. Lalu Rina berteriak, "Apa itu?" Dika yang mulai panik berkata, "Lihat, ini tidak mungkin." Di saat mereka berlari, Rina tiba-tiba terjatuh dan kakinya terkilir. Jono dan Dika berusaha membantunya untuk berdiri. Lalu Jono berkata, "Rina, kita tidak punya waktu. Kita harus cepat pergi dari sini." Dan tiba-tiba suhu di sekitar mereka menjadi sangat dingin dan mereka mendengar suara tawa dari balik pohon. Ketidakpastian dan ketakutan mulai melanda. Lalu ada sosok pria berambut panjang dan wajah penuh luka muncul dari antara pepohonan dan bertanya dengan tatapan kosong yang menakutkan, "Kenapa kalian datang ke sini?" Lalu Jono berteriak dengan bergetar, "Siapa kamu?" Lalu sosok pria itu menjawab dengan suara yang mengerikan, "Saya yang menjaga hutan ini. Kalian tidak seharusnya berada di sini." Lalu Dika mengambil kamera untuk foto sosok itu. Tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Rina. Lalu sosok itu berkata dengan suara menggema, "Kami tidak ingin kalian berada di sini." Lalu Rina berteriak, "Berhenti, kami hanya ingin pergi." Lalu sosok itu menjawab dengan suara yang semakin menakutkan, "Kami tidak akan membiarkanmu pergi." Dan seketika itu juga Dika dan Jono menarik tangan Rina dan berlari. Mereka berlari sejauh mungkin dan akhirnya sampai di tepi hutan. Namun di saat mereka berusaha untuk keluar, jalan menuju desa seolah menghilang. Suara tawa hantu itu semakin mendekat. Rina yang sudah ketakutan bertanya, "Apakah kita tersesat?" Lalu Jono menjawab dengan gelisah, "Aku rasa kita sudah melewati jalan yang sama." Dengan ketakutan yang semakin dalam, mereka berusaha mencari jalan kembali. Namun di saat itu mereka bertemu lagi dengan sosok wanita berpakaian putih. Lalu sosok-sosok lain muncul juga di belakang dan berkata, Ini adalah hak kami. Lalu Rina berteriak dengan penuh ketakutan, "Tidak, tolong, kami tidak bersalah." Lalu Jono menjerit dengan suara penuh kepanikan, "Jangan, tinggalkan kami." Sosok-sosok itu mulai mengerumuni mereka. Rina, Joko, dan Dika sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan itu. Cerita berakhir dengan suara tawa hantu yang bergema di saat hutan perlahan-lahan menutup dirinya, menyisakan misteri serta ketakutan yang tiada akhir bagi mereka yang nekat memasuki hutan terlarang. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.